Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang aku biasa bikin seminggu sekali dan aku naikin setiap hari Sabtu. Dan buat kalian yang baru mampir, salam kenal semuanya. Buat yang lainnya yang udah sering nongkrong di sini, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kalian semua yang sudah menyempatkan diri untuk mampir dan melihat video ini. Buat kalian yang baru tahu, apa sih secangkir kopi tarot? Secangkir kopi tarot adalah readingan yang aku bikin seminggu sekali dan dinaikin hari Sabtu. Dan ini adalah readingan yang bebas lepas santai, tidak mengacu terpacu menuju kepada satu elemen tertentu, zodiak tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi ini sangat general, bukan personal reading. Kadang-kadang dan seringnya ini menyangkut masalah cinta. Kalau kamu memang tidak suka dengan cinta, ya, dan kebetulan memang aku bacanya itu, ya silahkan move on ya. Aku nggak bisa memaksakan. Jadi aku biasanya kalau baca apa yang tertumpah, apa yang ya aku hanya mengikuti saja. Dan lebih baik kalau kalian tidak setuju, ya silahkan. Termasuk nggak setuju dan tidak suka dengan aku, cara ngomong dan lain sebagainya, juga silahkan move on. Nggak suka dengan iklannya, juga silahkan move on. Nggak suka dengan apa-apa di sini, ya silahkan move on ya. Nah, oke, kita langsung masuk ya. Bisa resonate, bisa tidak, bisa nyambung, bisa enggak. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Pokoknya jangan dipaksakan. Jangan dipaksain, jangan dicocok-cocokin kalau emang nggak sesuai, jangan ya. Oke, mari kita lihat. Udah shuffle tadi, tinggal kita lihat aja. Nine of Swords. Lagi pusing, lagi bingung, lagi banyak hal-hal yang terjadi di dalam kepala kamu, dalam pikiran kamu, banyak hal yang ada di situ dan bikin kamu jadi satu, nggak bisa berpikir dengan jernih, karena ini adalah hal-hal yang menyebabkan sesuatu yang kurang enak buat beberapa dari kamu, bikin kamu takut, bikin kamu khawatir, bikin kamu nanti begini, nanti begitu, kalau begini itu, jadi kayak banyak praduga, prasangka. Tetapi biasanya kalau aku melihat ini ya, ini tuh kadang-kadang dimana seseorang dealing dengan pikiran-pikirannya sendiri. Kalau kamu pernah dengar ya, pikiran kita tuh kayak monyet yang suka berlompat-lompat dan tidak pernah diam. Makanya kadang-kadang kalau kamu lagi mau istirahat itu susah, karena apa? Itu si pikiran itu terus mengganggu kamu, terus menggoda kamu, terus membuat kamu jadi nggak tenang, jadi nggak bisa berpikir dengan juga lurus ya. Bikin kamu jadi takut, bikin kamu jadi khawatir, dan itu terus menerus tuh dengan segala hal. Nanti dia A, terus kalau misalnya A, kalau B, kalau C, kalau D, nah gitu. Buat beberapa dari kamu lagi sulit untuk bisa menemukan solusi atau jalan keluar, karena begitu banyak si pisau-pisau ini di dalam kepala kamu, yang membuat kamu sendiri tidak bisa melihat situasi dan kondisinya dengan jelas, karena terhalang dengan pikiran A, B, C, dan D, dan E, dan lain sebagainya. Oke, the bottom of the decknya Five of Swords, ada konflik di situ. Ini sword semua berhubungan dengan pikiran, berhubungan dengan masalah komunikasi. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu ada apa ya, ini tadi bunyi sorry, ada kayak konflik mungkin antara kamu dengan orang lain, konflik ini. Tapi buat beberapa dari kamu, konflik ini adalah kamu dengan diri kamu, yang berhubungan dengan bisa jadi satu keinginan atau satu pilihan atau satu keputusan,
satu keadaan dan kondisi di mana kamu punya pilihan sebenarnya. Tetapi untuk memilih itu susah. Karena ini adalah bacaan general. Jadi silahkan ditempatkan sendiri. Ini aku secara general membacakan. Nanti kalau ada yang khusus-khusus baru aku ngomongin. Tapi kalau yang aku lihat ini ada konflik. Di mana kamu pengen mendapatkan, pengen meraih satu kebahagiaan. Kamu pengen bebas, pengen ngerasakan happy lagi. Tapi untuk kesana, nah kamu ngadepin konflik itu. Dan mungkin untuk kesana, aduh bisa nggak ya? Gitu. Karena apa? Nih masih ngeliatin si bottom of the deck ya. Ada hal-hal yang tidak seimbang, ada hal-hal yang tidak harmonis, ada hal-hal yang tidak stabil dan membuat kamu tidak secure. Segala sesuatunya masih gelap, masih seperti di balik tirai, belum terlihat jelas. Dan mungkin buat beberapa dari kamu merasa ada sesuatu yang ditutupin, disembunyikan, tidak dikatakan dengan jujur, ya. Ada orang yang tidak mau bicara di sini, tidak mau bicara, dia banyak menarik diri, padahal dia semestinya menghadapi kamu, tapi bisa jadi karena dia merasa bersalah, karena dia takut, karena dia gak berani menghadapi kamu, dia jadi tidak berani nih untuk mengambil keputusan dan tindakan. Dan ini yang kamu mungkin lagi mikirin, gua kayaknya perlu melakukan ini, gua perlu mengambil satu tindakan dan keputusan untuk mengatasi situasi ini. Karena apa? Orang ini tidak mau bicara sama gue, tapi gue tahu ada sesuatu yang disembunyiin sama gue. Tapi gimana dong caranya untuk bicara sama mereka? Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu korban ghosting, yang menghadapi orang yang hilang begitu saja karena dia tidak berani untuk menyelesaikan satu masalah dengan dengan gentleman. Jadi dia, ya sudahlah, pokoknya itu tuh dianggap sama dia sebagai statement bahwa dia udah gak mau dealing gitu. Tapi ini menyebabkan kamunya jadi pusing. Kalau ini masalah, bisa jadi buat beberapa dari kamu, ini bisa masalah pekerjaan, ataupun kamu misalnya lagi kolaborasi, bekerja sama dengan orang yang tidak jujur, yang bisa jadi mempergunakan kamu ya, banyak ya yang dipergunakan, mungkin skill kamu, mungkin waktu kamu, mungkin tenaga kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin yang dipergunakan adalah uang kamu. Tetapi yang aku lihat ada satu ketidakjujuran di situ. Dan seperti kamu tuh ngerasa situasi yang kamu merasa terancam di dalam situasi ini. Kamu merasa gak secure gitu loh Kak. Buat beberapa dari kamu pada saat ini, kamu ngerasa situasi kamu gak secure, tidak ada satu kepastian, tidak ada satu kejelasan yang bisa jadi pegangan buat kamu. Itu dia yang bikin kamu, aduh gimana ya. Makanya kamu sering susah tidur, susah mikir, susah mungkin produktif, susah mungkin berkreasi, susah mungkin berkarya, susah mungkin membuat kamu bisa berpikir dengan straight. Jadinya kamu banyak melakukan hal-hal yang bisa jadi serba salah gitu. Nah ini yang perlu kamu kayak urutin dulu, sisirin dulu. Mana sih pikiran yang gak penting, mana sih yang penting, mana yang harus kamu fokusin, mana yang harus kamu tebas, tinggalin ya. Untuk bisa melihat dengan jelas apa sih sebenarnya masalah. Karena kadang-kadang saat kita ngadepin satu masalah, terus kita ke distract dengan pikiran-pikiran lain yang bikin masalah itu tuh jadi kayak kependem di satu gumpalan,
Sehingga kamu tuh ngelihat keribetan di luarnya, sedangkan sebenarnya mungkin masalahnya di dalam tidak seribet itu. Tetapi dikarenakan banyaknya pikiran yang menyelubungi hal tersebut, kita kadang-kadang nggak bisa melihat intisari dari satu hal itu. Yang kita lihat luarnya aja, aduh ribet, aduh susah, aduh gua nggak ngerti. Masalahnya aja, jadinya kita nggak ngelihat yang sebenarnya mungkin ini bisa diselesaikan dengan dengan simple, dikarenakan kita ngelihat keribetannya, dikarenakan karena kita membiarkan pikiran dan ketakutan serta kekhawatiran kita itu jadi membuat bercabang-cabang, ya kan muncul partikel. Nah itu jadi bikin si inti masalah ini kebenem dan ketumpuk, ditutupi oleh hal-hal yang belum tentu benar, ditutupi dengan pikiran-pikiran yang belum tentu benar, gitu. Buat beberapa dari kamu, you need to stop overthinking, berpikir terlalu berlebihan, dan mungkin buat beberapa dari kamu pengen segala sesuatunya perfect dari segala macam hal dan dari segala bidang, sehingga mungkin ini yang menyebabkan kamu nggak maju-maju, ini yang menyebabkan kamu jadi stuck dan ngeblunder di situ aja. Dan kadang-kadang kita harus juga berani untuk bisa memberikan izin sama diri kita melangkah, dan kalaupun membuat kesalahan, kita belajar dari situ. Karena banyak sekali orang, termasuk aku dari pelajaranku dulu, aku ingin membuat sesuatu tetapi terlalu berpikir yang berlebihan sehingga akunya nggak melangkah, akhirnya kesempatannya hilang, akhirnya juga si niat dan ide, inspirasi itu pun lenyap. Jadi begitu digigit udah melempem. Karena apa? Dibiarkan terlalu lama, karena aduh nanti deh kalau begini, coba diulang lagi, coba gini. Akhirnya apa? Hilang gregetnya, gitu ya. Kita dapat lagi ada Five of Cup dalam keadaan terbalik. Iya, kalau yang aku lihat ini ada satu masalah, ada satu hal, ada satu kondisi yang bikin kalian ini stuck di dalam pikiran kamu, juga stuck di dalam kondisi kamu. Karena apa yang aku lihat di sini, kamu mungkin membiarkan diri kamu memusatkan segala fokus dan konsentrasi kamu kepada hal-hal yang menjadi masalah itu. Di mana sesuatu telah terjadi, kamu nggak bisa punya kontrol dan kendali untuk nyetop itu semua. Kamu nggak bisa merubah sesuatu, kamu tidak bisa menghentikan yang tadi aku bilang. Kamu tidak bisa memaksa ini sesuai dengan jurusan yang kamu pengen. Karena apa? Situasinya ya begini. Ada ya hal-hal yang bisa kita ubah. Ada hal-hal yang kita nggak bisa ubah. Cuman seringnya kadang-kadang ego kita bermain, kita memaksakan, oh harus seperti apa yang ku mau. Udah tahu ini tidak bisa. Udah tahu hal ini nggak bisa kamu pertahankan, tidak bisa kamu ubah, tidak bisa kamu paksakan. Kamu berusaha. Oh belum waktunya. Semakin lama sebenarnya kalau kamu tetap maksa, kalau memang sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam kehidupan kamu, ada di dalam diri kamu dan lain sebagainya, tidak seharusnya untuk kamu, sedemikian kamu paksakan, dia akan menimbulkan masalah, dia akan nggak works aja, nggak berjalan aja, nggak berfungsi aja, bagaimanapun caranya. Sering orang memaksakan untuk berjalan misalnya di jalur A,
Padahal dia mestinya ada di jalur B. Dia maksa di sini. Ini sama semesta arahin ke situ, dan dia berusaha balik lagi karena dia pengen di jalur A ini. Pada satu ketika, kalau masih tambeng juga, kalau masih kekeh gitu ya, masih kekeh dia mau di sini, padahal lu harusnya di situ. Dan kalau lu di situ, pastinya karena jalurnya di situ lebih enteng, lebih ringan. Ya, you just flow through the stream gitu kan. Kalau ini kan against the stream, melawan arus. Karena apa? Nggak bisa, lu mestinya di situ gitu loh. Tapi dia berusaha gitu loh, berusaha ke sana. Pada satu ketika, di saat udah nggak bisa, akhirnya dicomot, ditaruh plak di situ. Begitu. Dan maksudnya dicomot, ditaruh plak di situ ya dengan segala sesuatunya. Karena apa? Ujung-ujungnya kita akan kembali ke trek yang seharusnya di mana kita berjalan, akan kembali ke jalur itu, akan kembali ke situasi, akan berbelok ke situasi di mana itu adalah partnya kita, jalurnya kita, jalannya kita. Kita mau masuk ke jalan yang tidak seharusnya buat kita, pada satu saat akan ke situ juga, gitu loh. Five of Cup, dan ini semua akan berakhir di saat kamu sudah bisa melepaskan fokus pikiran kamu kepada hal-hal yang memang menghambat kamu. Kamu mulai fokus kepada hal-hal yang penting, mulai fokus kepada hal-hal yang bikin kamu berkembang, maju. Hal lain dibanding hal yang bikin kamu nyungsep, bikin kamu gak kemana-mana, bikin kamu mundur, bikin kamu stuck. Buat kamu yang mungkin sedang berpikiran akan seseorang, kalau ini bersangkutan dengan masalah percintaan untuk sebagian kamu, ya kamunya harus juga bisa menjalin keseimbangan itu. Kalau seseorang sudah berbuat yang tidak menghormati, yang tidak menghargai, tidak baik untuk kamu, menyakiti dari segala sisi, maksudnya bisa nyakitin secara emosional, bisa nyakitin secara fisik, bisa nyakitin secara mentally, ya tinggal dipilih aja. Tetapi kan saat kamu ada di satu situasi di mana kamu tahu orang ini tidak menghargai aku, tidak menggubris aku, tidak peduli sama gue, terus buat apa? Banyak loh, nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang berkeinginan kayak gitu. Banyak sekali orang menghubungi aku untuk melihat apakah orang yang sudah meninggalkan dia dengan begitu saja, bahkan tanpa kabar berita, dan sudah lama terjadi, kira-kira dia masih tidak ada kemungkinannya untuk kembali. Pertanyaan aku, kalau kamu sudah dibikin ada di dalam satu situasi di mana kamu merasa kayak, ya sekarang kan gini, orang ninggalin kamu tanpa ngasih kabar, tanpa ngasih tahu. Selama berhari-hari mungkin masih kamu pikirin, oh ya dia masih mikir. Berminggu-minggu itu buat aku ya udah mulai tanda-tanda. Berbulan-bulan seharusnya kamu sudah mulai harus bangun.
Bangun dari apa? Bangun dari harapan, ekspektasi yang kamu ingin kan terjadi. Karena apa? Yang perlu kamu lihat adalah kenyataannya. Kalau sudah berbulan-bulan kamu ditelantarkan dan kamu masih berpikir kira-kira orang ini masih mencintai gue nggak? Kira-kira orang ini akan kembali nggak sama gue? Kalau buat aku, kalau orang ini kembali, mestinya kamu waspada. Karena apa? Orang ini berarti datang di saat dia punya satu keinginan. Tapi saat dia tidak butuh kamu, dia dengan mudahnya akan pergi begitu saja dan tidak peduli. Kamu pusing kah? Kamu ketancap-tancap kah sama pisau ini? Kamu lelah kah? Kamu stres kah? Kamu tertekan? Kamu nangis? Kamu ancur-ancuran? Kamu berantakan? Apakah mereka mengerti dan mencoba memahami dan berpikir masalah itu kalau mereka sudah meninggalkan kamu begitu saja tanpa mempedulikan? Kira-kira kalau udah makan yang namanya bulanan, bahkan buat beberapa dari kamu, mungkin ini bukan bulanan lagi, udah nyampe tahun. Aku pernah punya beberapa klien yang punya masalah kurang lebih seperti ini. Punya beberapa klien, bahkan dia udah ditinggal 5 tahun dan masih yang kira-kira suami saya datang lagi nggak? Udah 5 tahun. Terus masih berharap bahwa orang itu akan datang dan berubah. Really? Bisa berubah. Dan kamu menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu dan segala kesempatan berkah yang diberikan semesta ke dalam kehidupan kamu. Untuk kamu sia-siakan menunggu orang ini, mengharapkan orang ini, buat aku such a waste gitu loh. Maksudnya betapa sia-sianya. Kamu bisa melakukan hal lain. Bisa mengarahkan pikiran kamu ke hal lain, melakukan hal lain, merasakan hal lain selain harus pusing begini. Hanya karena kamu memberikan izin terus-menerus untuk satu kondisi, satu situasi, satu orang mengontrol itu semua. Membuat kamu ketimpa sama pisau-pisau ini, membuat kamu ketimpa sama tekanan pikiran, perasaan, ketakutan, kekhawatiran. Rise up. Bangkit dari keterpurukan kamu. Jangan fokus terus sama hal-hal yang aku mau begini, aku pengen begini, ini yang aku mau, ini yang aku inginkan, ini yang aku harapkan. Dan kamu terus berpegang pada itu, padahal kamu mungkin gak melihat di sekeliling kamu ada jalur-jalur lain yang bisa kamu pakai, ada tools, ada perlengkapan lain yang bisa kamu pakai untuk mendapatkan hal yang lebih baik, hubungan yang lebih baik, orang yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, dan lain sebagainya yang lebih baik buat kamu. Jangan berhenti berkitar di situ, berkubang di hal yang hanya menyedot kamu, ngeblesek ke dalam. Gitu.
si Ace of Pentacles. Nih, buat kamu-kamu yang mungkin pada saat ini banyak ketakutan, kekhawatiran bahwa hal yang kamu takutkan dan khawatirkan, yang bikin kamu tertekan, yang bikin kamu stres, yang bikin kamu nggak bisa mikir dengan tenang. Jangan ngeblunder di situ. Nih, kalau yang aku lihat, kita hari ini cuma buka 3 kartu. Memang aku sudah niatkan dari awal ya. Karena anak sulungku hari ini, kemarin sih ulang tahun, tapi hari ini dia minta aku untuk jangan lama-lama ya, Ma. Oke, balik lagi. Buat kamu yang lagi banyak pikiran, ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya, baik dalam pikiran, baik dalam perasaan kamu, ya nggak karu-karuan. Kamu lagi kamu lagi dealing dengan pikiran kamu sendiri, kamu lagi dealing dengan ketakutan kamu lagi dealing dengan prasangka praduga, ekspektasi kamu, dan hal-hal semacam itu. Kamu ini lagi dealing dengan pikiranmu sendiri. Karena apa? Ada sesuatu yang kamu inginkan, kamu ingin kontrol, kamu ingin kendalikan. Supaya apa? Supaya bisa ke situ. Supaya bisa kamu, ini yang aku mau. Tapi kamu tahu nggak? Saat kamu memaksakan dirimu untuk itu, akhirnya apa? Kamu mentok, kamu nggak bisa lihat jalan keluar. Akhirnya apa? Kamu ngebulet di situ. Aku pernah kasih perumpamaan ini. Saat kamu misalnya ngelihat ada tali yang kelibet, semakin kamu tarik, semakin kencang, semakin kamu akan membuat simpul-simpul lain, dan akhirnya kamu nggak ngelihat di mana ujung kiri, ujung kanan, di mana ujung pangkalnya. Sehingga apa? Itu semakin membuat kamu semakin riweuh. Satu-satunya cara kalau yang aku lihat di sini. Karena ini apa? Aku melihat kamu ingin membenarkan, memperbaiki, memperbaiki satu situasi yang sebenarnya sudah tidak bisa diperbaiki dan dibenarkan. Ibaratnya ya itu memang sudah rusak. Kamu perlu belajar, dan kiranya kamu belajar dari situasi dan kondisi itu, kenapa bisa rusak dan kenapa bisa nggak berfungsi lagi. Kamu bisa lihat ujung pangkal masalahnya apa, baik dari sisi depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, ujung, serong, mana-mana, sehingga kamu bisa memperbaiki untuk hal baru yang akan datang, untuk hubungan baru yang akan datang, untuk pekerjaan baru yang akan datang, untuk orang baru yang akan datang. Tetapi sesuatu yang di depan yang akan datang kepada kamu sudah pelajari. Ini ada sesuatu yang baru, yang masih ibaratnya on the way. Tapi sesuatu ini bisa kamu pergunakan karena ini adalah satu opportunity. Satu hal yang besar. Kalau mau dibikin. Kalau kamu gak terlalu overthinking. Kalau gak cuman ngelihat yang ke belakang. Karena apa? Orang yang seperti ini biasanya terlalu pikir jauh ke depan ataupun terlalu banyak gak bisa ngelepasin sesuatu yang sudah di masa lalu. Masih ngebulet di masa lalu. Maksudnya masih suka ngeritilin si masa lalu ini. Seandainya. Ataupun nanti gimana. Ini kalau aku lihat adalah nikmati, jalani hidupmu masa demi masa. Jangan terlalu kamu pikir terlalu jauh ke depan, karena kamu akan banyak ketakutan dan kekhawatiran. Dan kamu jangan stuck dengan masa lalu kamu, dengan misalnya penyesalan kamu, dengan tidak bisanya melepaskan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan.
go with the flow. Itu juga aku lihat maksudnya mengalirlah bersama waktu. Aku baru beberapa hari ini ngobrol banyak sama anak aku karena dia lagi siap-siap mau kuliah ya. Dan dia memang dia punya ada 2 tujuan yang dia pengen bener gitu. Aku bilang gini sama dia, karena dia waktu itu agak stres gitu. Nanti kalau misalnya nggak ini PTN, terus kalau yang ini kok kayaknya mahal sekali, nanti gimana, nanti aku bisa nggak, nanti aku begini nggak. Aku bilang gini sama dia, oke, kamu punya 2 pilihan, kamu pengen ini 2 pilihan. Tugasmu adalah melakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan untuk meraih yang kamu pengenin itu. Tapi serahkan yang terbaik itu sama yang kuasa. Itu sama semesta ini. Karena apa? Yang terbaik buat yang kuasa dan semesta ini, itu pasti akan selalu memudahkan jalan kita. Misalnya, kalau yang kuasa atau semesta ini berpikir ataupun dia ingin kamu masuk ke universitas A karena ini yang terbaik untuk masa depan kamu, pasti kamu akan dimudahkan, dilancarkan, dicukupkan dari tesnya, dari segala hal, termasuk masalah biaya finansial dan lain sebagainya, itu akan dimudahkan. Tapi kamu tidak perlu kayak semuanya itu kamu pikirin, semuanya itu kamu mumetin. Tugasmu adalah do your best as you can. Bukannya nggak berusaha, tapi lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Tapi keputusan akhirnya serahkan sama yang kuasa, serahkan sama semesta ini. Bekerja samalah denganku, semesta, karena aku percaya itulah yang terbaik. Kemanapun kau mengalirkan aku, disitulah yang terbaik. Kalau kamu mulai melatih hal itu, kamu akan lebih light, kamu akan lebih enteng, baik pikiranmu, baik perasaan kamu, dan itu akan mempengaruhi segala sesuatunya. Tapi kalau kamu udah mulai gini, ya, ego kamu mulai tinggi dan kamu mulai, itu mulai berat. Pikiran berat, perasaan berat. Dan itu yang bikin langkahmu pun jadi berat. Makanya ini, saat kamu sudah mulai melepaskan, ngasih itu semua. Berserah itu bukan menyerah loh. Ingat, itu adalah 2 hal yang berbeda. Ada satu opportunity yang mau datang. Tapi bagaimana dia mau datang kalau kamunya masih bulet di sini? Ada segala sesuatunya yang mau datang. Tapi kamu masih keblok gitu ya, dengan pikiran dan kesibukan kamu memperbaiki hal ini yang sudah harus kamu lepaskan gitu. Terima kasih sudah nonton sekali lagi. Selamat beraktivitas, selamat berweekendan, selamat berakhir pekan dengan orang-orang yang terkasih kamu. Sehat selalu dan bahagia selalu. Namaste.